Tahukah kalian guys bahwa gurun Sahara adalah gurun yang terbesar di dunia? Ternyata dulunya adalah lahan ataupun hutan subur, oasis raksasa. Iya, saya juga nggak percaya temannya karena memang sekitar 4.300 tahun yang lalu Sahara katanya memiliki kondisi lahan yang lembab dan curah hujan yang cukup tinggi sehingga memungkinkan tumbuhan vegetasi dan ada kehidupan manusia di sana. Ini berdasarkan beberapa bukti seperti adanya bukti dari analisis stalagmit. Nah, peneliti ini di gua-gua Maroko dan menunjukkan bahwa ada 8.700 tahun atau 4.300 tahun yang lalu ada curah hujan. Nah, ada juga seni cadas. Nah, seni cadas ini berupa lukisan ataupun ukiran pada dinding gua yang terdapat di Sahara yang seperti ditemukan di Tassili Neazer, Aljazair. Nah, ini juga menggambarkan bahwa kehidupan manusia dan hewan di daerah yang lebih subur dan hijau. Nah, yang kemudian ada juga perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini yang menyebabkan terjadinya perubahan opdir bumi dan pergeseran pola hujan. Sehingga Sahara lebih hijau dan subur pada masa lalu, sedangkan pada saat sekarang malah sebaliknya. Nah, hal ini dibuktikan oleh penelitian yang menunjukkan bahwa peningkatan curah hujan dan pembentukan sungai dan danau ada di wilayah tersebut. Yang lebih pahitnya lagi, ada penelitian dari African Humid Period. Nah, periode ini terjadi sekitar 11.000 hingga 4.000 tahun yang lalu. Katanya, ketika Sahara mengalami kondisi iklim yang lembab dan mendukung kehidupan manusia. Ada juga penelitian sedimen, analisis sedimen laut, danau bahwa Sahara pernah menjadi sabana yang subur dan hijau dengan ekosistem yang menguntungkan bagi hewan dan manusia. Nah, itu teman, bahwa banyak yang mendasarkan dulu Sahara itu pernah subur. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa Sahara sekarang menjadi tandus teman? Yaitu tadi, perubahan iklim. Nah, dia bergeser, adanya perubahan angin, perubahan iklim, sehingga perubahan orbit bumi yang dulunya di sana sering hujan, lama kelamaan tidak pernah hujan, bahkan sama sekali tidak ada. Nah, itu yang menyebabkan lama-lama tanaman mati mengering dan tanah makin kandus karena tidak ada airnya. Yang kedua juga ada pergerakan sabuk hujan ya, ini tadi. Nah, adanya pergerakan angin menyebabkan uh, hujan bergeser ke wilayah bagian selatan. Nah, ini yang menyebabkan curah hujan di sana semakin lama semakin berkurang. Nah, yang kedua pengeringan. Nah, ini akibatnya tadi, kalau tidak ada hujan, tanah jadi kering, tandus, yang otomatis tidak subur lagi, erosi. Nah, itu sambungannya nih, akibat efek dominonya. Tanah jadi lapisannya suburnya hilang. Yang terjadi selanjutnya adalah kematian tanaman. Kan jika tanaman sudah mati, hewan-hewan ikut mati juga karena nggak ada yang menjadi siklus makanan. Nah, ini yang menyebabkan lama-lama yaitu tadi gersang, panas. Nah, ini faktor ini yang berinteraksi sesatu dengan yang lain sehingga menyebabkan Sahara semakin tandus, semakin kering hingga pada saat ini. Bahkan teman, Sahara dikenal sebagai tempat terpanas di bumi.
suhunya saja mencapai 58 derajat Celcius pada saat kondisi ekstrim. Dan yang terparahnya lagi, pada siang suhunya panas dan pada saat malam suhunya sangat dingin sekali. Nah, tentunya ini sangat berbahaya bagi manusia ataupun makhluk yang hidup di sana, karena harus beradaptasi dengan kondisi yang ekstrim, perubahan yang sangat ekstrim, suhu metabolisme. Nah, kalau untuk manusia, ada beberapa dampak panas dari Sahara yang sangat ekstrim di tempat itu. Bisa menyebabkan dehidrasi kulit ataupun kelembapannya cepat mengering, berkurang. Bahkan yang kedua, ya tentunya akibat paparan sinar matahari, ya ini akan merusak kolagen dan ia berisiko kanker kulit. Ada juga banyak lagi pokoknya penyakit kulit teman, ya pantas dehidrasi segala macam, banyak lah teman. Nah, ada juga yang terkenal dari Sahara ini seperti badai Sahara. Nah, ini merupakan fenomena alam yang terjadi ketika angin kencang. Wah, ini yang akan mengangkat debu dan pasir dari gurun Sahara yang menyebabkan badai debu yang besar dan intens. Ini memang berpengaruh terhadap kualitas udara dan kesehatan manusia, bahkan berdampak pada lingkungan dan aktivitas ekonomi global. Eh, Menurut beberapa literatur, badai Sahara ini membawa debu dan partikel kecil ke tempat yang sangat jauh. Bahkan ada yang menyeberangi Samudra Atlantik dan mempengaruhi wilayah-wilayah jauh dari Sahara seperti Amerika dan Eropa. Namun di samping itu juga ternyata Sahara punya manfaat yang baik. Katanya dia membawa nutrisi seperti debu dan debu Sahara ini maksudnya membawa nutrisi yang bermanfaat bagi tanaman dan fitoplankton di laut. Oh, berarti dia menyuburkan laut juga ya temannya. Dia juga mempengaruhi iklim. Nah, dia mempengaruhi iklim yang di wilayah-wilayah yang terkena dampaknya. Nah, maksudnya seperti ada di Mekah dan Madinah, badai debu dari Sahara ini ada juga di Atlantik, Arizona, bahkan ini banyak teman ini mas, sangat berbahaya teman. Sudah banyak bergeser dia. Namun beberapa literatur juga menyebabkan, ada yang menyebutkan gurun Sahara terus menerus meluas ya akibat perubahan iklim tadi teman. Dia akan menggerakkan banyak pasir-pasir ke debu-debu yang tempat yang lain sehingga menutupi permukaan, menyebabkan tanah semakin tandus, semakin kering lagi. Nah, baru-baru ini citra satelit NASA menunjukkan bahwa sebagian wilayah gurun Sahara mulai hijau, terutama di bagian selatan dekat ekuator. Nah, ini disebabkan dari pergeseran zona konvergensi intertropis yang menjawab curah hujan ke wilayah tersebut. Nah, ini yang diyakini terkait dengan dua faktor. Yang pertama ya pemanasan global.
perubahan iklim alam, transisi El Nino ke El Nina. Iya, itu. Petani berjuang di sini di tanah yang retak dan kering, ikan menghilang, dan tanah tidak mampu memberikan hasil panen. Konflik atas sumber daya alam yang menyusut menyebabkan daerah ini adalah daerah konflik yang paling tertinggi di dunia. Mereka yang dulunya hidup damai kini terjebak dalam lingkaran kelaparan, kekerasan, kelaparan, dan ketidakpastian yang tidak berkesudahan. Wilayah Sahel sabuk semi kering yang memisahkan antara Gunung Sahara dengan daerah subur yang di selatan adalah saksi bahwa daerah ini adalah daerah terpanas yang sering mengalami pertumpahan darah. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB melaporkan produktivitas pertanian di wilayah Sahel menurun sebanyak 20%. Ladang-ladang jagung, sorghum yang memberi kehidupan kini mulai mengalami gagal panen. Pada tahun 2020, sekitar 24 juta penduduk di wilayah Sahel mengalami kekurangan pangan yang cukup signifikan. Penggurunan yang lebih cepat memaksa mereka untuk menjauh lebih cepat, mencari padang rumput yang semakin langka. Bagi pengembala yang untuk mencari lahan yang menjadi sumber pakan bagi ternaknya, ini tentunya menjadi konflik bagi petani yang mencari lahan subur. Konflik ini telah menyebabkan kematian sebanyak 1.200 jiwa, dan angka itu terus meningkat. Kini mereka di sana mengangkat senjata demi mempertahankan hidup. Perubahan iklim ini bukan aja tentang perubahan tanah, tetapi jadi perubahan jati diri pada manusia. Penggurunan yang makin meluas bagaikan seperti luka yang terus melebar. Debu dari gunung ini terbawa angin hingga melewati lautan, menyebabkan kerusakan udara dan mengganggu kesehatan manusia. Ia akan mengirimkan pesan ke seluruh dunia melalui badai pasir yang akan mematikan. Setiap tahun 182 juta ton debu pasir terbawa oleh angin, terbawa melintasi benua,
melintasi Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, bahkan sepanjang Asia. Pada tahun 2020, badai pasir Sahara yang dikenal sebagai Godzilla melintasi Samudra Atlantik dan Amerika Serikat. Badai ini membawa partikel yang dalam jumlah yang cukup besar, menyebabkan perubahan kualitas udara ke tingkat yang berbahaya. Maka penduduk yang mengalami gangguan pernapasan mengalami masalah yang serius. Rumah-rumah tertutup oleh lapisan debu yang tebal. Bahkan debu Sahara diperkirakan telah mencapai hutan hujan Amazon. Walaupun diperkirakan debunya itu membantu menyuburkan hutan Amazon, namun badai itu juga menyebabkan penyebaran jamur dan bakteri yang mengancam. Hal ini tentu mengingatkan kepada kita bahwa penggurunan Sahara adalah penggurunan yang merupakan membawa dampak global yang tidak bisa dianggap remeh. Gunung Sahara dengan luas 9,2 juta kilometer persegi merupakan gunung terluas di dunia, membentang dari Atlantik sebelah barat hingga Laut Merah sebelah timur, melintasi 11 negara seperti Aljazair hingga ke Sahara Timur. Jika dibandingkan dengan Indonesia, hampir 5 kali luas Indonesia setara dengan luasan Gurun Sahara. Ini artinya jika Gurun Sahara diletakkan dekat pulau Indonesia, dipastikan seluruh Nusantara akan ditutupi oleh pasir dari Gurun Sahara ini. Hidup di Sahara berarti menemukan cara untuk mengakali kematian. Karena Sahara adalah tempat paling terpanas di muka bumi. Pada siang hari, suhu dapat mencapai 50 derajat Celcius, membakar pasir hingga terasa seperti bara api. Sementara pada malam hari suhu jatuh dengan cepat. Di siang hari, di panas hari yang sangat menyengat, hingga malam hari sangat dingin yang sangat bisa menembus tulang. Perubahan suhu yang ekstrem tentunya menjadi ujian yang sangat mengerikan. Itulah sebabnya orang yang hidup di Sahara harus bisa beradaptasi dengan dua siklus yang saling bertentangan. Belum lagi jika terjadi badai pasir. Jika terjadi badai, bisa dipastikan bisa berlangsung lebih dari 2-3 hari, bahkan berhari-hari. Ini tentunya membawa partikel-partikel yang sangat mematikan, menutupi matahari dan merubah siang menjadi malam. Salah satu badai yang terkenal adalah badai Habu, badai pasir raksasa yang mencapai 1.500 meter ketinggian dan bergerak dengan kecepatan 100 km per jam. Ini tentunya akan memaksa manusia ataupun hewan untuk mencari perlindungan atau akan menghadapi. Demikian kondisi ekstrim di Sahara bukan berarti tidak ada kehidupan. Di bawah terik matahari yang membakar, terdapat kehidupan yang menolak untuk tunduk kepada kejamnya Sahara. Selain beberapa flora yang menolak untuk punah, terdapat juga suku-suku tangguh yang berdiri dengan tangguh, seperti suku Tuares. Mereka dikenal sebagai biru Sahara karena pakaian khas yang mereka kenakan meninggalkan warna biru pada kulit, sehingga dikenal dengan manusia penakluk cuaca ekstrim. Pakaian mereka yang panjang dan longgar menjaga tubuh tetap sejuk. Bagi orang Tuareg, Sahara bukanlah gurun yang mengancam.
Bagi mereka, gurun adalah ibu pertiwi yang memberikan tanah kebebasan tanpa batas, halaman yang luas, penuh peluang dan petualangan. Mereka bertahan karena Sahara adalah jantung dan identitas mereka. Ruang yang memberi mereka kebebasan dan batasan dari benua luar. Mereka bertahan hidup dengan menggembala unta. Hewan-hewan ini dijadikan sebagai sumber makanan, pakaian, dan perdagangan. Bagi mereka, meninggalkan Sahara adalah meninggalkan identitas mereka. Artinya ini merupakan sesuatu yang tidak pernah terbayang. Mereka yang hidup sebagai pengembala, petani, atau pedagang, menggunakan transportasi karapan unta untuk membawa barang dagangan mereka. Mereka juga mempunyai keahlian ataupun pengetahuan tersendiri untuk menemukan sumur air yang tersembunyi. Di oasis mereka menanam kurma dan gandum, menciptakan lahan pertanian yang kecil tapi mampu memberikan mereka makan. Sistem irigasi mereka yang cerdas yang dikenal dengan konat memungkinkan sumber air dari tanah yang untuk disalurkan ke ladang. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kecerdasan dalam mengelola air untuk bertahan di Gurun Sahara. Beberapa proyek seperti Green Great Wall yang akan melintasi beberapa wilayah Afrika merupakan alternatif terakhir yang untuk mencegah penyebaran atau badai pasir yang sangat mematikan ini. Apakah kita akan menghentikan penggurunan Sahara ini atau Sahara akan menyebar ke seluruh dunia? BBC melaporkan seluas 12 juta hektar lahan di dunia lenyap akibat kekeringan dan penggurunan. Penggurunan ini tidak terjadi hanya di Gurun Sahara atau Gobi, tetapi juga di lahan pertanian yang dulunya subur seperti di Afrika, Asia, Amerika, bahkan hingga ke Eropa. Dengan demikian berarti penggurunan bukan hanya masalah lokal, tapi masalah global yang melucuti kemampuan bumi untuk menopang kehidupan, menciptakan luka terbuka di planet ini yang sulit untuk disembuhkan. Akhir kata, terima kasih kami sampaikan telah menyaksikan video Agromadiar. Semoga inilah pembelajaran bagi kita. Semakin kita bisa menjaga bumi, semakin juga kita melindungi keselamatan bumi untuk menopang kehidupan manusia.